Pemirsa, hingga kini vaksin COVID-19 belum juga ditemukan. Oleh karena itu, COVID-19 akan terus menjadi ancaman. Sementara pelaksanaan PSBB meski telah berjalan hampir 3 periode, namun hingga kini belum juga berhasil sepenuhnya menekan penularan COVID-19 ke titik nol. Di lain pihak, perekonomian harus segera digairahkan kembali agar dampaknya secara ekonomis tidak terlalu buruk dan dapat segera dipulihkan. Karenanya, mau tidak mau kita harus berdamai dengan COVID-19. Lantas bisakah kita benar-benar berdamai dengan Corona dan bagaimana caranya? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Lembaga Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Selamat sore, Prof. Selamat sore, apa kabar? Prof, ini kalau kita berkata dengan berdamai dengan Corona ini, mengingat bahwa vaksin hingga saat ini belum juga ditemukan atau masih dalam proses pencarian, tapi berkata atau dari kata damai sendiri, bisakah atau mungkinkah kita berdamai dengan Corona ini? Baik, sebetulnya kata-kata yang lebih tepat adalah berdampingan dengan virus Corona. Ya, artinya itu dipahami bahwa virus Corona ini tidak mungkin musnah sama sekali dari muka bumi ini. Tapi kita harus menjaga jangan sampai virus Corona itu menyerang manusia, dan juga kita harus menjaga diri kita jangan sampai terserang oleh virus. Nah, tentunya ada banyak yang harus disesuaikan. Ada beberapa orang menggunakan istilah new normal, tapi intinya adalah bahwa dengan hidup berdampingan dengan virus corona tadi, ini akan banyak mengubah perilaku kita yang sebetulnya sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita di negara lain. Ya, jadi bahwa kita harus tetap senantiasa menjaga kebersihan, kesehatan tubuh, kemudian menggunakan masker kalau terjadi gejala atau di sekelilingnya banyak orang yang batuk misalnya. Kita lihat saya ambil contoh saja di negara Jepang ya, mereka begitu muncul gejala batuk atau pilek, mereka langsung pakai masker. Kemudian mereka juga sering cuci tangan. Dan kalau mereka harus membuang misalnya lendir dari hidung, mereka juga langsung masukkan kantong plastik dan tidak dibuang sembarangan, sehingga tidak menyebarkan bakteri atau virus ke lingkungan. Itu sudah menjadi standar lama, dan tentu menjaga kesehatan tubuh juga menjadi pola hidup mereka. Jadi pola hidup sehat, bersih dan sehat itu juga harus terus dilakukan. Nah, di sisi lain kita juga harus membiasakan diri untuk tidak atau menghindari kerumunan. Ya, jadi ketika naik bus misalnya atau naik kendaraan umum harus berdesak-desakan, ya sedapat mungkin dihindari. Kalau toh harus masuk di lingkungan itu, ya kembali pakai masker supaya tidak terlindungi. Jadi intinya adalah ketika kita harus hidup berdampingan, kita menyadari bahwa virus itu ada, tetapi kita harapkan tidak saling mengganggu. Berarti Prof, dalam kata lain, kalau dikatakan berdampingan dengan Corona, berarti kita bisa sebenarnya berdampingan dengan Corona, asalkan tadi Anda katakan kita tetap mematuhi standar dengan kesehatan tadi atau protokol kesehatan tadi, seperti menggunakan masker, terus berjaga jarak, seperti itu, Prof? Iya, betul. Jadi kita sudah lama hidup berdampingan dengan virus influenza. Kita sudah lama berdampingan dengan malaria, dengan tuberkulosis, yang sebenarnya juga berpotensi bisa mematikan. Ya, tetapi karena kita bisa menyesuaikan diri, alhamdulillah kita bisa selamat ya. Jadi intinya kita harus menyesuaikan dengan perilaku si virus tadi. Jadi kita mesti memahami virus itu hidupnya di mana, kemudian menularnya bagaimana. Nah, itu yang kita cegah ya. Kalau dia
misalnya virusnya ditularkan melalui vektor, ya kita hindari vektornya. Tapi kalau ini kan langsung, ya menularnya kan lewat droplet. Nah, kita hindari apapun yang bisa tercemar oleh droplet, baik secara langsung ke muka kita ataupun dia jatuh di permukaan meja atau pegang pintu. Nah, jadi dari situ kita bisa menyesuaikan diri untuk selanjutnya, ya. Kita sadar bahwa sekali lagi virus itu ada di sekeliling kita, tetapi kita berupaya keras untuk tidak sampai tertular dan menularkan ke orang lain. Baik, Prof, ini terkait dengan sadar dan juga menyadarkan masyarakat kita terkait dengan menggunakan atau selalu taat pada protokol kesehatan, atau paling tidak kita sadar bahwa kita harus menggunakan masker apabila kita sudah merasa badan kita atau terkena flu seperti itu. Nah, ini haruskah ada sosialisasi atau mungkin upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah lagi, ataukah mungkin harus adakah meningkatkan protokol kesehatan lagi dalam hal ini, Prof, untuk masyarakat akan lebih taat dengan ini? Ya, jadi ada dua hal utama sebetulnya, ya. Artinya masyarakat harus diberi pemahaman yang sepenuhnya tentang bagaimana perilaku virus, bagaimana penyebarannya dan sebagainya, dan bagaimana risikonya kalau terserang. Nah, itu kewajiban kita semuanya untuk memberi pemahaman dan juga mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif. Di sisi lain, kita juga harus berupaya untuk dapat menemukan kasus kalau ada sedini mungkin. Ya, seperti juga yang dilakukan oleh negara-negara lain terhadap virus influenza. Jadi dilakukan surveillance aktif sepanjang tahun di semua negara, karena Indonesia ini kan pintu masuknya juga banyak. Ya. Jadi kita mesti terus aktif melakukan surveillance untuk mengetahui sedini mungkin kalau ada orang yang terkena, dan mereka yang terkena harus segera ditangani, diisolasi sehingga tidak sempat menyebar ke orang lain. Dan itu harus berkesinambungan sehingga kita juga bisa mengetahui apakah virus itu masih seperti yang dulu ataukah sudah terjadi mutasi dan sebagainya. Nah, itu yang harus dilakukan di satu sisi. Di sisi lain, kembali ke peran masyarakat menjadi penting. Karena kunci keberhasilan dari pengendalian pandemi ini adalah peran serta masyarakat secara aktif dan penuh dengan kesadaran. Nah, itu dia, peran serta masyarakat secara aktif dan juga kesadaran terkait dengan hal ini. Baik, Prof, ini sebelum saya tutup, saya ingin tanya terkait dengan vaksin, sejauh mana, Prof, perkembangan penelitian vaksin COVID-19 ini, Prof? Ya, alhamdulillah kami sudah ada kemajuan sedikit. Jadi strategi kami adalah membuat protein rekombinan dari bagian tertentu dari virus. Nah, kami sudah bisa melakukan sequencing beberapa virus yang berasal dari Indonesia, artinya yang ditemukan di Indonesia. Lembaga Eijkman sudah mendapatkan 7 virus yang sudah disequence, dan dari situ kita bisa melihat bagian-bagian mana yang berpotensi untuk dijadikan antigen, dan itu sudah dilakukan pengembangan, ya, dengan probe yang kita siapkan, dan kita akan mengembangkan satu protein rekombinan dari beberapa isolat tadi. Nanti akan diuji antigen mana yang paling bagus, artinya bisa merangsang respon imun, dan juga respon imun itu bisa melindungi. Jadi saat ini kita sudah ada maju selangkah lah gitu, walaupun harus siap untuk sampai dengan selesai sepenuhnya kita masih butuh waktu yang cukup lama. Jadi tidak akan selesai dalam 2-3 bulan ke depan, tapi masih membutuhkan mungkin sampai dengan tahun depan, ya, kita akan memiliki. Tapi walaupun vaksin itu baru selesai tahun depan, tetap bermanfaat karena kita menginginkan kedepannya masyarakat lebih banyak yang memiliki kekebalan untuk melindungi diri dari serangan coronavirus yang berikutnya. Oke, baik. Terima kasih, Prof, telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Terima kasih. Pemirsa, Prof. Amin Subandrio, Kepala Lembaga Eijkman.